Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari dari wabah-wabah yang ingin menyerang warga negara Indonesia. Dan tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memerangi dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Pertama-tama di sini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya ada salah dalam tutur kata maupun tingkah laku saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada para netizen maupun para komentator ya, saya mohon maaf sekali, saya mohon maaf. Saya di sini hanya orang awam. Nah, di sini saya menasihati untuk Habib Kribo ya. Jangan sebut Habib lah, enggak pantas. Ya kan? Di komentarnya beliau, apa itu namanya? Beliau menegaskan bahwa dia itu jijik dengan Habib Rizik maupun Habib Bahar Smith ya, Habib Bahar Smith. Sebelum Anda menghujat beliau, alangkah baiknya Anda itu introspeksi diri. Apakah diri Anda itu sudah benar atau tidak kalau Anda itu menghujat diri Anda sendiri. Ya kan? Ini videonya. Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya terus mau datang dari Arab memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada ini. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul ngasih istighfar. Ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompreng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Jadi saya mintalah kepada Habib-Habib semuanya yang mendudukkan dirinya, merasa lebih hebat, lebih mulia, itu Anda iblis. Karena hanya iblis yang merasa bangga dengan iblis. Tidak ada. Mereka katanya mengatakan, Habib itu tidak boleh terima zakat. Salah. Yang tidak boleh memakan zakat itu orang yang disucikan Allah, manusia suci. Yaitu tadi Ahlul Bait. Setelahnya ini nggak ada urusan apa-apa. Saya ini nggak apa-apa, nggak ada kelebihan. Sama semua. Orang baik semua sama, mau agama siapapun. Jangan menghinakan manusia, sekalipun dia non-muslim. Apapun dia manusia, dia tercipta dari roh Tuhan. Saya lihat tampangnya Baharnya tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Dan saya kaget di acara itu, yang katanya Maulud Nabi, isi ceramahnya sampah. Mencaci maki, ngotot, sok preman. Ya itu ya cuplikannya untuk Habib Kribo. Kita di sini nggak usah mengomentari soal habaibnya ya. Kribo saja. Zen Kribo ya. Untuk Zen Kribo, gimana menurut Anda sebelum Anda dan Anda sudah pernah menghina Habib Rizik maupun Habib Bahar Smith, ya kan? Kalau menurut Anda ini bagaimana? Nah ini, nanti dibilang radikal. Bukan urusan
masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk apa itu namanya merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Ya, itu tadi cuplikan-cuplikan dari Ibu Megawati, ibu kita, mantan presiden Indonesia yang kita cintai ya. Bagaimana statement Ibu Megawati tersebut menurut Anda? Zen Kribo, bagaimana? Nah, ya kan? Kalau Anda mempunyai hati nurani, sama dengan Habib Bahar Smith dan Habib Rizik. Mereka itu memerangi kezaliman, ketidakadilan di dalam suatu pemerintahan. Dan rakyat pun tahu semuanya, di mana dirimu kok lagi muncul di media, kamu menghujat seolah-olah kamu yang paling benar di media itu. Seolah-olah kamu yang paling benar. Dan Habib Rizik, Habib Bahar Smith yang salah. Sebelum kamu menghujat mereka atau kamu sesudah menghujat mereka, kamu harus tahu fakta yang terjadi di lapangan itu kayak gimana, ya kan? Faktanya apa? Kok bisa mereka kayak gitu itu? Nah, kok bisa Habib Rizik berkata seperti kayak gitu? Apa yang menyebabkan Habib Rizik tingkah lakunya kayak gitu itu kayak gimana? Nah, itu kamu harus tahu. Jangan kamu menghujat mereka. Kalau bisa, kalau kamu tidak suka, datang sowan ke Habib Rizik, ngomong baik-baik. Bapak, Ibu yang terhormat, alangkah baiknya Bapak, Ibu kalau orasi itu menggunakan kata-kata yang baik, ya kan? Begitu, jangan kamu menghujat. Lah kalau kamu menghujat, sama saja kamu sama dengan mereka. Apa bedanya dirimu, Bu Kribo? Kribo? Saya tidak ngomong habaib ya, saya tidak ngomong habaib. Saya ngomong Kribo saja, Zen Kribo. Mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau kamu seumpamanya tahu keadaan Indonesia ini kayak gimana, negaramu ini kayak gimana, yang kamu bilang itu Habib Rizik itu teroris, terus Habib Bahar bin Smith itu radikal. Kamu tahu sendiri radikal itu kayak gimana sih? Orang awam kayak kita itu ya enggak tahu radikal itu kayak gimana. Kalau kamu tahu, tolong jelaskan kepada rakyat Indonesia yang disebut radikal itu kayak gimana. Apakah orang radikal itu orang yang menyukai kemungkaran? Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kemungkaran di muka bumi, apakah dibiarkan? Dan kalau diberantas itu namanya radikal, ya kan? Itu mereka itu memberantas itu dengan cara dakwah, bukan cara perang. Kita itu sesama umat Islam itu, mohon maaf, kita itu sesama umat Islam itu diadu domba, dicaci maki, sana sini berantem, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada kebenarannya, dihujat, dihina, dibully, dicaci maki, diadu domba. Itu yang terjadi sekarang ini di negara kita ini. Bukan teroris tidak ada di negara kita ini. Kalau teroris itu orang yang mempunyai senjata, tidak punya wawasan, tidak punya bekal agama, itu namanya teroris. Jangan kau sebut Habib Rizik itu kayak teroris. Jangan. Habib Bahar, jangan kamu sebut kayak teroris. Jangan. Radikal ya jangan. Kamu tidak tahu faktanya, kamu ngomong seenaknya sendiri kamu. Kita itu umat beragama di Indonesia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama semua.
makhluk yang lemah, makhluk yang dohir, punya kesalahan, tak luput dari salah. Ya kan, kalau orang yang orang yang tidak punya salah itu namanya bayi. Lahir sudah dia tidak punya salah. Kalau kita sudah remaja, akhir balik itu punya salah. Mana tahu mana yang salah, mana yang tidak. Kita itu harus tahu. Dan semua perbuatan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya kan? Di dunia ini hanyalah semua video. Kayak gini nih, saya ini mengutarakan gini nih, video saya untuk di akhirat nanti. Dan semua omongan saya ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan laku-laku manusia itu hidup di dunia itu adalah video. Kita di dunia ini hanya sebentar saja, Pak. Janganlah engkau saling menghujat satu sama lain. Jangan saling adu domba, berantem. Jangan, Pak. Negara ini sudah, gak karu-karuan. Saya itu tidak habis pikir. Gimana rasanya? Sakit, Pak, rasanya, Pak. Apalagi engkau Zen Kribo itu menghina Habib Rizik. Kalau engkau nggak suka, lebih baik engkau diam, mulutmu diam. Jangan kowar-kowar. Ngerti enggak kamu? Kamu nggak paham tentang agama, kamu ngomong agama. Kamu mengatasnamakan Habib. Apa itu? Omongan apa itu kamu itu? Orang itu makin lama nggak gini, umurnya makin bertambah makin nunduk. Nggak mungkin umur manusia itu makin lama makin mundur ke belakang. Nggak mungkin, Pak. Zen Kribo, nggak mungkin. Dengarkan, camkan itu baik-baik. Enak lah umur kalau kita makin lama makin mundur ke belakang. Awet nom terus. Kita itu makin lama umur itu makin nambah, maju ke depan. Makin tua kita. Dan wawasan kita itu harus cerdas. Nggak kayak menghujat, adu domba isinya. Apa itu? Saling menghina antar umat beragama. Lah kalau kamu nggak tahu tentang keadaan sekitar, keadaan di Indonesia yang mereka bela atau membela kezoliman, ya kamu jangan ikut-ikut. Bu Kribo, jangan ikut-ikut. Kamu ketik itu di Google itu tentang ini nyun sewu ya Pak Jokowi ya, jangan marah atau jangan tersinggung. Ini saya cuma menasihati aja, nggak kurang nggak lebih. Ini untuk Habib Kribo ya. Nah ini, kalau saya jadi presiden, janjinya Presiden Jokowi, Indosat kita beli. Nah, apakah sudah terbukti? Itu yang pertama. Stop hutang luar negeri. Nah, makin lama makin hutang kita. Ini. Nah. Ya kan? Terus yang nomor 3, tidak ada bagi-bagi kursi di dalam parlemen, ya toh. Dolar tembus 10.000. Memang dolar sekarang naik, makin lama makin naik. Ciptakan 1.001 lapangan pekerjaan. Mana sekarang dia menciptakan 1.001 lapangan pekerjaan? Enggak, malah yang terjadi sebaliknya, pengangguran banyak, ya toh. Masyarakat telah di PHK secara besar-besaran. Itu yang terjadi sekarang. Makanya kamu harus tahu sebelum kamu menghujat Habib Rizik, ya kan? Ekonomi meroket. Mana ekonomi meroket? Buset, ya kan? Tidak menaikkan harga BBM. Buktinya mana? Makin lama makin naik kan? Makin naik. Zen Kribo. Orasinya.
Nah, tuh. Terus ini lagi, inilah janji Jokowi. Tarif listrik turun. Nah, BBM turun. Tidak impor pangan, tidak berhutang. Nyatanya sekarang tambah hutang, ya kan? Gimana itu? Kamu harus tahu keadaan negara Indonesia ini. Kita ini bukan menghujat, bukan mengkritik, bukan menasehati. Kalau bapak kita salah, ya dinasehati, bukannya malah menghujat, ya kan? Masa tega sih seorang anak jikalau bapaknya salah terus menerus dinasehati tidak mau? Pasti maulah seorang bapak itu dinasehati oleh anaknya, pasti mau. Kalau bapaknya ingin nyemplung, diselamatkan. Itulah negara kita. Nah, Bapak Presiden Jokowi itu seumpama bapak kita. Kita itu anaknya. Begitu, Pak. Jangan kau mengkritik Habib Rizik, menghina Habib Rizik kalau kamu nggak tahu keadaan sebenarnya. Nah, nih. Nah, jelas? Nah, jelas nggak? Bu, kribo, jelas. Nih lagi. Kartu pintar, kartu sehat, di mana itu? Nggak ada kan? 10.000 lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Malah nggak ada lapangan pekerjaan, malah susah. Rakyat tambah nganggur, malah banyak PHK. Ya toh? Sekolah gratis, buktinya mana? Wis, itu aja. Kalau sekolah gratis sih memang diperuntukkan untuk negeri ya. Kalau swasta masih belum bisa. Itu untuk sekolah gratis itu SMP, SD, SMP kalau tidak salah. Ya, untuk sekolah gratis SD sampai SMP. Sekolah gratis untuk negeri, ya. Kartu pintar, kartu sehat. Ini di mana ini? Dananya kemana ini? Nah, Anda harus tahu itu Bokribo. Jangan menghujat Habib Rizik. Habib Rizik itu bukan menghujat sebenarnya, menurut saya itu bukan menghujat. Dia itu menasehati pemerintahan, tapi caranya itu salah, ya kan? Kalau salah kita ingatkan. Oh, dia juga ya manusia, sama-sama manusia kayak seperti kita, ya kan? Nah, terus kamu jangan menghina Masuki Nur. Kalau Masuki Nur salah, tolong diingatkan dengan yang baik, Bapak, Ibu sekalian. Masuki, kalau Anda dalam orasi atau jangan menggunakan kata-kata binatang yang pertama. Walaupun kamu sakit hati, janganlah engkau lontarkan kata-kata binatang itu. Nah, dan Habib Kribo, kamu kan mendukung Menak, ya kan? Nah, apakah kamu tahu kinerjanya Menak sekarang ini kayak gimana? Dan apakah kamu mau kalau di negara ini terjadi kemungkaran, atau kemungkaran terus kalau kemungkaran itu dibiarkan saja, apakah kamu mau turun azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu mau ya silakan. Kita sudah tidak bisa apa-apa, ya kan? Kita tidak bisa apa-apa. Kita ngomong nanti takutnya salah, ditangkap, dibunuh. Siapa yang radikal? Padahal kita cuma hanya menasihati lewat media. Menasihati, tapi dengan ada yang caranya yang salah, ada yang begini. Yang dibilang Habib Bahar Smith radikal lah, apalah. Jangan Bokribo. Kamu tahu Menak itu salahnya apa? Yang pertama itu dia itu dana haji. Itu yang pertama. Kamu tanya sendiri tuh Menak dana haji. Berapa triliun itu hilang itu dana haji.
Terus yang kedua, tidak boleh adanya sumbangan infak, kotak sedekah yang diadakan di dalam masjid apa itu di namanya dijalankan. Yang kedua, yang ketiga, di sini Menak itu mempermasalahkan toa, ya kan? Toa. Nah, sebenarnya kenapa sih kok hanya agama Islam aja yang kamu hina dari dulu sampai sekarang? Kok enggak ada agama yang lain? Bukannya agama itu eh, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, ya kan? Bu Kribo. Di sini Menak itu mengatakan toa itu nggak boleh keras-keras, ya kan? Nah kalau seumpama toa itu dikecilkan, ya kan? Toa itu kan panggilan untuk azan, ya kan? Azan. Lah kalau azan, panggilan azan dikecilkan, gimana? Apa orang itu mau pada datang ke tempat ibadah, ke masjid? Apakah mau datang? Dan kalau semua dikecilkan, itu yang kamu mau, ya toh? Bu Kribo, itu yang kamu mau. Maka yang turun itu azab Allah. Azab Allah langsung dibayar kontan 5 kali lipat. Dan negara kita ini sedang dapat peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan itu baik-baik. Nggak percaya? Banjir. Hujan kerikil. Hujan es. Kayak kerikil itu di Surabaya. Banjir bandang. Hujan terus-terus. Gempa bumi. Gunung meletus. Itu kamu itu harus sadar. Sadar. Kenapa? Kok sampai begitu? Alam itu kenapa? Kok sampai begitu itu kenapa? Itu Allah itu yang menurunkan langsung itu. Nah kalau manusianya tidak sadar terus berbuat kemungkaran, apa mau datangnya kiamat? Kalau mau datangnya kiamat ya monggo, silakan berbuat kemungkaran, silakan. Sudah, wahai negaraku, umat muslim yang tercinta yang saya sayangi, sudah tidak usah menghujat lagi. Nggak usah mengkritik lagi, nggak usah memberi nasihat lagi untuk pemerintahan ini. Ben sakarpit dewe, ben kita dijajah, ben kita diinjak-injak, biar nanti Allah yang langsung merajam pimpinan kita itu kayak gimana, yang tidak berbuat adil kepada masyarakat dan selalu meresahkan masyarakat dan selalu menyakiti hati masyarakat. Bukannya pimpinan itu dipilih itu untuk rakyat dan kembali untuk rakyat, bukan untuk mengkhianati rakyat dan untuk menyakiti rakyat. Ya kan, kamu harus tahu itu, Bu Kribo. Saya sangat prihatin dengan statementmu. Kalau kamu nggak suka sama orang, ayolah, sowan, ngomong yang baik-baik, jangan petandang kayak gini-gini, jangan. Kamu itu siapa? Nah, kamu kalau petandang kayak gitu, kamu itu tidak jauh beda. Justru kamu itu dan gerumbulanmu itu harus ditangkap karena meresahkan umat Islam. Habib Kribo, Abu Janda, Ade Armando, siapa lagi itu? Harusnya ditangkap. Bukan Habib Rizik, bukan Habib Bahar Smith yang ditangkap. Karena pakai logika, di masa pandemi ini 5 menteri gajinya naik. Lihat itu di YouTube ada itu semua. 5 menteri gajinya naik. Drastis. Dan yang ditekan selalu PNS dan BUMN. Gajinya dipotong. Apa nggak kasihan? Mau dikasih makan apa anak-anaknya? Istri-istrinya mau dikasih makan apa? Sedangkan mereka gajinya setinggi langit. Dibilangnya Indonesia ini apalah, banyak utangnya. Lah kalau banyak utangnya, ayo kita tutupi utang-utang itu dengan gaji kita. Ayo kita itu kerjasama yang baik dengan negara lain. Jangan orang pribumi kamu bunuh. Jangan.
Sudah soro, tidak dapat makan, tidak dapat apa-apa, pekerjaan tidak ada. Katanya mau ciptakan lapangan kerjaan, turunkan BBM, turunkan harga listrik. Lah ini kok tambah lama tambah naik. Di mana janjimu, Bapak? Di mana? Buk, ribuk, kamu harus tahu itu buk, ribuk. Jangan seenaknya sendiri kamu. Kamu tidak tahu apa-apa, menghujat. Adu domba. Apa itu? Kamu itu yang baru datang dari Indonesia, bukan Habib Bahar, terus bukan Habib Rizik, bukan. Mereka sudah lama tinggal di Indonesia. Cuman keadaannya yang tidak memungkinkan. Begitu. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan untuk kamu ya, Bu Kribo. Bu Kribo. Gimana itu tanggapanmu? Coba tanggapi itu, Ibu Megawati itu. Dan tentang pemerintahan. Toh kalau kamu senang dengan kemungkaran, monggo, Bu Kribo, monggo. Kamu lihat aja, negara kita ini apa? Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti ada masalah, pasti ada masalah. Entah itu menterinya atau siapa. Janjinya Jokowi gimana? Jika ada yang main-main di negara ini, saya akan gigit mereka. Mana buktinya? Kok tidak ada actionnya itu mana? Mana? Kalau saya jadi presiden, orang yang korupsi, orang yang suka main-mainkan menaikkan harga minyak, saya tenggelamkan, saya miskinkan itu orang yang tersebut. Kalau saya jadi presiden loh ya, seperti prinsipnya Presiden Korea Kim Jong Un apa Xi Jinping ya. Kalau Xi Jinping bukan, Kim Jong Un. Kalau orang berbuat korupsi langsung dibunuh. Korupsi loh ya. Ketahuan korupsi. Enggak pakai potong narasi atau potong masa tahanan, enggak ada. Soalnya korupsi itu adalah sampah masyarakat. Seenaknya sendiri memakan harta masyarakat, ya kan? Itu orang korupsi. Sampai mikirlah sedikit lah, pakai akal sehatmu, Bu Kribo. Kalau kamu ingin menghina seorang habaib kayak Habib Rizik, Habib Bahar Smith, pikir pakai logikamu di mana. Ojo anggar ceplos aja kamu. Kamu kalau ceplos-ceplos gitu, kamu musuhnya umat Islam kamu. Bukan orang Arab. Umat Islam seluruh Indonesia, kamu yang akan dimungsuh. Kamu tidak ada dukungannya. Ingat-ingat itu. Dan negara kita ini sudah dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bencana. Peringatan kecil. Camkan itu baik-baik, Bu Kribo. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para komentator maupun netizen maupun Habib Kribo. Saya minta maaf ya. Saya hanya orang awam dan saya orang biasa. Kalau enggak suka ya skip aja. Kalau kalau suka ya klik like dan subscribe-nya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menyukai tayangan atau video narasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam akal sehat dari saya. Dunia lain tak kasat mata.